Namaku Andi. Namaku Andi. Kisah ini berawal tahun 2010 lalu, saat aku memutuskan untuk merantau dari Magelang ke Semarang. Tujuanku sederhana saja, ingin mencari penghidupan yang lebih baik dengan berjualan serabi. Awalnya, aku dan 3 orang temanku menyewa satu rumah bersama. Tapi masalah datang dari suara mesin penggiling adonan serabi kami, yang ternyata terlalu berisik dan mengganggu tetangga. Mau tidak mau, kami harus pindah. Sayangnya, ketiga temanku memilih untuk pulang kampung, menyerah pada keadaan. Tinggallah aku sendirian, berjuang mencari kontrakan baru yang lebih sepi. Setelah beberapa hari mencari, akhirnya aku menemukan sebuah rumah di lokasi yang cukup terpencil, jauh dari pemukiman padat. Aku pikir ini tempat yang sempurna. Saat aku sedang sibuk memindahkan barang-barang seorang diri, tiba-tiba datang seorang pria menyapaku. Perawakannya tinggi, kulitnya gelap, dengan rambut keriting. Dia memperkenalkan diri, namanya Alif. Tanpa banyak basa-basi, dia langsung menawarkan bantuan untuk membantuku pindahan. Tentu saja, aku senang sekali. Ada yang mau menolong. Setelah semua barang selesai dipindahkan, obrolan kami berlanjut. Tak disangka, Alif justru menawarkan diri untuk bekerja denganku. Membantu menjual serabi. Aku sempat terkejut, tapi sekaligus lega. Paling tidak, aku tidak akan sendirian lagi. Tapi, ada satu syarat yang dia ajukan. Dan jujur saja, syarat itu cukup aneh. Dia bilang, hanya mau bekerja dari waktu maghrib sampai subuh. Alasannya, siang hari dia harus membantu kakaknya berjualan ikan asin di pasar. Aku tidak terlalu ambil pusing. Toh, jam-jam ramai pembeli serabi memang malam hari. Jadi, aku setuju. Lebih dari sebulan, kami bekerja bersama. Alif adalah pekerja yang sangat rajin dan cekatan. Semuanya terasa normal. Setiap malam, aku rutin membelikan makanan untuk kami berdua di warung nasi milik Bu Tutik yang letaknya tak jauh dari kontrakan. Sampai pada suatu malam, saat aku sedang menunggu pesananku dibungkus, Bu Tutik memulai percakapan. Dia bertanya, siapa teman kerjaku yang baru itu? Aku pun menjelaskan ciri-ciri Alif. Postur tubuhnya yang tinggi, kulitnya yang gelap, dan rambutnya yang keriting. Lalu, aku menambahkan satu detail yang sangat spesifik dan mudah dikenali. Alif punya tompel besar di pipi kirinya. Seketika, begitu aku menyebutkan soal tompel itu, wajah Bu Tutik dan suaminya yang sedang duduk di dekat situ langsung berubah pucat pasi. Ekspresi mereka benar-benar aneh, seperti melihat hantu. Tanpa banyak bicara, suami Bu Tutik langsung menarik tanganku dan mengajakku untuk segera bertemu dengan Pak RT. Aku bingung, tapi aku ikuti saja. Perasaanku mulai tidak enak. Setibanya di rumah Pak RT, suasana menjadi semakin tegang. Aku diminta menceritakan ulang semua detail tentang Alif, teman kerjaku itu. Aku jelaskan semuanya. Dari awal perkenalan kami, sampai syarat kerjanya yang hanya mau di malam hari. Setelah aku selesai bercerita, Pak RT menghela napas panjang. Wajahnya terlihat sangat serius. Lalu, dia mengucapkan sebuah kalimat dalam bahasa Jawa yang langsung menghancurkan seluruh logikaku. Dia berkata, "Kue kudu ngerti mas. Alif iku dudu menungso." Yang artinya, kamu harus tahu mas, Alif itu bukan manusia. Duniaku seakan runtuh. Saat itu juga, Pak RT kemudian menjelaskan sebuah fakta yang mengerikan. 3 tahun sebelum aku menyewa rumah itu, Alif adalah penghuni sebelumnya. Dan dia, Alif yang sama dengan tompel di pipi kiri itu, telah mengakhiri hidupnya sendiri dengan cara gantung diri tepat di dalam rumah yang sekarang aku tempati. Jantungku berdebar kencang. Aku kembali ke kontrakan dengan perasaan campur aduk antara takut, tidak percaya, dan marah. Bagaimana bisa aku bekerja dengan arwah selama lebih dari sebulan? Saat aku tiba di rumah, aku melihat Alif sedang sibuk membungkus serabi pesanan pelanggan. Tapi ada yang aneh, gerakannya sangat cepat. Tidak wajar. Seperti bukan gerakan manusia. Amarahku memuncak. Aku tidak bisa menahan diri lagi. Aku langsung berteriak, "Pergi kamu dari sini! Jangan ganggu aku lagi!" Saat itulah, sosok yang selama ini ku kenal sebagai Alif, rekan kerjaku yang rajin,
mulai berubah. Dia berdiri tegak di lorong rumah yang remang-remang. Tubuhnya perlahan meninggi, menjulang hampir menyentuh langit-langit. Dan yang paling mengerikan, di lehernya kini terlilit seutas tali, tambang gantungan yang tebal, dan menjuntai. Matanya melotot keluar, dan lidahnya menjulur panjang. Dia menunjukkan wujud aslinya. Wujud mengerikan, persis seperti gambaran orang yang meninggal karena gantung diri. Setelah kejadian teror malam itu, aku mulai menyadari banyak sekali kejanggalan yang selama ini tidak aku perhatikan. Semua nasi bungkus yang setiap malam kubelikan untuk Alif, ternyata tidak pernah ia sentuh sama sekali. Semua bungkusan itu hanya ditumpuk di kolong meja dapur. Dibiarkan begitu saja, sampai membusuk dan menimbulkan bau tidak sedap yang selama ini kuabaikan. Kecepatan kerjanya yang luar biasa itu, yang kukira karena semangat mencari nafkah, ternyata bukan karena itu. Itu adalah kecepatan makhluk dari alam lain. Beberapa hari setelah konfrontasi mengerikan itu, tubuhku mendadak jatuh sakit. Aku demam tinggi dan tidak bisa bangun dari tempat tidur. Kondisiku semakin parah. Setiap kali aku membuka mata, entah dalam keadaan sadar atau setengah sadar, aku selalu melihat sosok Alif sedang duduk diam di samping tempat tidurku, hanya menatapku tanpa ekspresi. Tidak hanya itu, kamarku juga tiba-tiba dipenuhi oleh sekumpulan kucing hitam. Jumlahnya sangat banyak. Puluhan, entah datang dari mana. Mereka hanya duduk diam mengelilingi tempat tidurku, seolah sedang menjagaku, atau mungkin menungguku. Aku benar-benar tidak tahan lagi. Fisik dan mentalku hancur. Akhirnya, aku memutuskan untuk menyerah. Aku mengemasi barang-barongku sebisanya, meninggalkan usaha serabi yang baru kurintis, dan kembali ke kampung halamanku di Magelang. Aku berharap, dengan meninggalkan rumah itu, teror Alif akan berakhir. Tapi, aku salah besar. Meskipun aku sudah berada di Magelang, ratusan kilometer dari Semarang, arwah Alif ternyata masih terus mengikutiku. Dia sering muncul dalam kehidupanku. Bahkan di tempat kerja baruku. Sosoknya kadang muncul sekilas di sudut mata, atau bahkan menampakkan diri dengan jelas saat aku sedang sendirian. Kemunculan terakhir yang kulihat dengan mata kepalaku sendiri terjadi pada tahun 2021, 11 tahun setelah pertemuan pertama kami, dan yang paling membuat bulu kuduk berdiri, teror ini bahkan dirasakan oleh keluargaku. Hanya sekitar seminggu yang lalu, sebelum aku menceritakan kisah ini kepada kalian, ibuku melihatnya. Saat itu ibuku sedang berada di luar rumah. Pada malam hari, beliau melihat sosok pria berdiri di atas jembatan kecil depan rumah kami. Ibuku menggambarkan siri-serinya dengan sangat persis. Seorang pria tinggi, berkulit gelap, dengan tompel di pipinya. Penampilannya tampak lusuh dan mengganggu. Kata ibuku, sosok itu terlihat seperti sedang kebingungan, seperti sedang main kari-kari seseorang. Dia sedang mencariku. Karena penasaran dan juga ingin mengakhiri semua ini, aku akhirnya memberanikan diri mencari tahu lebih dalam tentang kisah tragis Alif. Aku menghubungi Bu Tutik, pemilik warung nasi di Semarang, yang dulu ternyata sering menjadi tempat Alif curhat. Dari Bu Tutik, aku mengetahui latar belakang keputusasaan Alif. Ternyata Alif telah menghabiskan seluruh tabungannya, harta yang ia kumpulkan selama bertahan-tahan, yang nilainya setara dengan gaji 20 tahun, hanya untuk membiayai kuliah dan membelikan motor untuk kekasihnya. Dia sangat mencintai wanita itu. Namun, setelah mendapatkan semua yang dia mau, sang pacar justru meninggalkannya demi pria lain. Hatinya hancur berkeping-keping. Dalam keadaan terpuruk, dia mencoba pulang ke keluarganya. Tapi keluarganya justru menolak. Merasa sendirian, tidak punya siapa-siapa, dan putus asa. Alif akhirnya memilih jalan pintas untuk mengakhiri penderitaannya di rumah kontrakan itu. Kisah ini menjadi pengingat yang sangat berharga untukku. Dan mungkin juga untuk kalian semua. Terutama bagi kalian yang sedang merantau. Berjuang sendirian di tanah orang. Carilah teman, jalinlah hubungan yang baik. Sayangi dan pedulilah pada orang-orang di sekitarmu. Karena saat kita jauh dari keluarga, merekalah satu-satunya sandaran yang kita miliki ketika kesulitan datang. Bahkan ketika kesulitan itu datang dari dunia yang tak kasat mata. Terima kasih
sudah mendengarkan ceritaku. Jangan lupa subscribe untuk kisah-kisah nyata lainnya. Sampai jumpa.